Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung Sumatera. Begitu banyak sejarah dan kisah yang patut kita ketahui. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul bangsa Aceh. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Bangsa Aceh termasuk dalam rumpun bangsa Melayu, yaitu bangsa Manti, Lanun, Sakai Cakun, Semang, Senoy, dan lain-lain yang berasal dari negeri Perak dan Pahang, tanah Semenanjung Malaka. Bangsa Manti, terutama penduduk Aceh Besar, menurut cerita orang-orang tua, tempat kediamannya di Gampung Semilu, yang juga disebut Gampung Rumoh 12. Letaknya di atas selimum antara Gampung Janto dan Tangsi. Semilu artinya dataran yang luas. Bangsa Manti inilah yang berkembang terus ke seluruh lembah Aceh tiga segi dan sekitarnya. Adapun lembah Aceh kala itu, menurut keterangan Zainuddin, Laut Indrapuri dan Tanah Abe tempat kediamannya orang Hindu. Jadi Belang Bintang, Uli Karing, Lambaro, Lam Atu, Lamnyong, Tungkup, Langa, Tibang, dan lain-lain masih laut besar. Menurut orang tua dulu, kalau orang mau naik kapal berlayar naik haji, pelabuhannya adalah Anegli. Montasik adalah sebagai tempat pelaut-pelaut singgah mengambil air. Jika dilihat dari sejarah tersebut, pasti sangat bertolak belakang dari kenyataan sekarang ini. Dikatakan bahwa Anegli adalah sebuah dermaga yang merupakan tempat para kapal singgah. Dari sini orang Aceh berlayar naik haji ke Mekah. Padahal Anegli saat sekarang ini adalah daerah terisolir atau termasuk daerah pegunungan dari Kabupaten Aceh Pidi. Begitu juga Montasik yang dulunya dikatakan tempat para pelaut singgah mengambil air. Namun yang kita kenal sekarang, Montasik adalah terletak jauh dari tepi laut dan termasuk daerah jauh dari kota Banda Aceh. Dalam buku yang ditulis oleh Denis Lombard, Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda, yang dialih bahasakan oleh Winarsi Arifin, mengatakan nama Aceh baru disebut dengan pasti dalam Suma Oriental yang dikarang di Malaka sekitar tahun 1520 oleh Tom Pires, seorang Portugis. Demikian juga ketika diceritakan asal-usul bangsa Gayo, yaitu sekelompok orang yang lari mengasingkan diri ke daerah pedalaman Aceh Timur dan Aceh Utara. Alasan mereka lari karena mereka tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh mubalik-mubalik Islam dari kerajaan Perlang. Gayo Semamah dan Gayo Serbajadi di dekat Simpang Krung Penarun, dan yang di Takengon pun menurut Zainuddin asal dari orang-orang Pasai dan Pesangan. Kemudian ada juga pengungsi-pengungsi dari pesisir Aceh Utara karena takut dibawa oleh Raja Aceh ke Malaya untuk berperang. Mereka mengasingkan diri ke hulu sungai Pesangan atau Takengon. Dalam kitab Bustanul Talatin yang ditulis dengan Arab Melayu oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri disebutkan, adapun diceritakan oleh orang yang mempunyai cerita, ada suatu kaum yang orang dalam negeri itu tiada ia mau masuk agama Islam, maka ia lari ke hulu sungai Pesangan. Maka karena itulah dinamai orang dalam negeri itu Gayo hingga datang sekarang itu. Ada juga yang mengatakan asal muasal bangsa Aceh itu berawal dari perpindahan besar-besaran dari lembah sungai Indus dan Gangga akibat ekspansi Raja Iskandar Zulkarnain ke Asia yang lari ke Sumatera. Catatan lain yang menarik dikaji untuk mengenal bangsa Aceh sekarang adalah tulisan Ibnu Battuta yang singgah di Pasai tahun 1346. Ia menyatakan bahwa Sri Baginda membuat undang-undang persamaan antara bangsa Gujarat dan Parsia dengan bangsa asli atau Manti. Ia menetapkan supaya perkawinan campuran dilakukan di antara ketiga bangsa itu
tanpa membedakan sedikit pun terhadap perkawinan campuran. Seorang ahli geologi berkebangsaan Yunani datang ke Aceh pada abad ke-7 dan membuat peta dunia yang dapat digunakan para pelaut. Dalam catatan tersebut, ia memperkenalkan Aceh dengan pulau emas yang disebut Jabaliu, karena pulau itu kaya dengan emas yang memiliki kesuburan yang luar biasa. Di pantai sebelah barat didapati sebuah pelabuhan sibuk yang bernama Agri, yaitu Pantai Pirak, di mana sekarang dikenal dengan Pantai Perak yang berada di Banda Aceh. Ketika kita hubungkan dengan cerita orang-orang tua Aceh tempo dulu, orang tua Aceh sering bercerita kepada anak dan cucunya menjelang tidur, seperti cerita Tengku Malim atau Malim Dewa, cerita tentang Nabi dan Rasul-Rasul. Sahabat-sahabat sekalian, dapat dipahami bahwa masyarakat Aceh berasal-usul sangat majemuk. Ada dari India, Persia, Arab, Birma, Indochina, dan Cina, bahkan dari Eropa.